Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yokis, welcome back to my YouTube channel Bikin Mimi for Topik di konten Bincang Bola. Ya, di episode Bincang Bola kali ini ya, gue bakal membahas kebangkitan salah satu klub yang bisa dibilang legendaris ya. Karena memang kebangkitan klub ini sebenarnya, ya walaupun memang tidak ada berita rame-ramenya, tapi gue akan berusaha untuk membahas. Karena memang klub ini yang sebenarnya, ya untuk masa lalunya mempunyai DNA dengan klub yang baru juara di Liga 1 kemarin, ya, yaitu Bali United. Mungkin buat teman-teman yang masih ingat ya, ketika awal-awal Bali United dibentuk di Bali 2015 ya, mereka masih menggunakan embel-embel nama Bali United Pusam ya, yang dimana ini adalah nama klub sebelumnya yaitu Putra Samarinda, yang awalnya adalah salah satu klub kontestan ISL yang mempunyai sejarah yang cukup panjang sekali. Oke, beberapa waktu yang lalu, sekitar akhir tahun 2021 ya, tepatnya di bulan Desember, di salah satu akun Instagram terdapat sebuah akun yang bernama Persisam Putra, di mana akun ini menunjukkan tanda-tanda bahwa ingin kembali atau reborn di pentas sepak bola Liga Indonesia. Sebelum kita jauh melangkah untuk membahas bagaimana nantinya klub ini akan lahir kembali, kita akan bahas sedikit sejarah singkat perjalanan dari awal berdirinya Putra Samarinda sampai di era-era ISL. Oke, sebelum memulainya, nggak lupa juga video ini dipersembahkan oleh DOTK Apparel Indonesia, yang dimana DOTK adalah salah satu apparel lokal yang mempunyai spesialis khusus di jersey fantasi. Atau mungkin buat teman-teman yang pengen order, karena kebetulan sekarang DOTK lagi buka pre-order untuk jersey fantasi klub-klub Liga Inggris. Dan tentunya mungkin kalau kalian juga punya tim, sekolah, kantor, ataupun kampus, kalian juga bisa custom jersey di DOTK. Jadi langsung cek aja di akun Instagram mereka di @dotk_Indonesia. Oke, langsung kita mulai aja. Persisam atau ya awal mulanya adalah Putra Samarinda atau Pusam. Klub ini adalah klub yang didirikan pada tahun 1989 oleh pengusaha lokal asal Samarinda yang bernama Harbiansah Hanafiah. Pak Harbiansah Hanafiah ini memang dikenal sebagai orang yang gila bola. Jadi memang banyak dulu pengusaha-pengusaha lokal yang gila bola. Pasti mereka ingin mempunyai sebuah klub yang bisa berlaga di kompetisi Liga Indonesia. Nah, sesuai namanya, klub ini adalah klub swasta yang tidak terafiliasi dengan kota atau Pemkot, bahkan kabupaten dan provinsi tertentu, karena memang klub ini berawal dari pihak swasta, yaitu yang dimiliki oleh Pak Harbiansah Hanafiah. Pada awalnya, seperti yang gue bilang, memang klub ini selalu berkompetisi di kompetisi Galatama, yang memang di situ banyak klub-klub swasta yang berlaga, seperti ada Semen Padang, Arema FC, bahkan sampai Barito Putra. Itu adalah contoh dari klub-klub jebolan atau alumni dari kompetisi Galatama. Seiring berjalannya waktu, seperti yang kita tahu, memang Galatama dan Perserikatan ini akhirnya digabung dan menjadikannya sebuah satu kompetisi yang dikenal sebagai Liga Indonesia pada tahun 1995. Dan pada saat inilah Putra Samarinda memulai masa-masa kelamnya, yaitu ya masalah klasik yang cukup kental dan erat di klub-klub Indonesia, yaitu krisis finansial. Ini adalah permasalahan yang cukup akut ya untuk klub-klub swasta yang memang tidak bergantung dengan APBD atau dana-dana dari pemerintah kota, pemerintah daerah gitu ya. Jadi memang menjelang akhir tahun 90-an, Putra Samarinda ini memang benar-benar mengalami krisis finansial yang cukup hebat. Nah, dari situlah ya, akhirnya di tahun 2000 mereka sangat terpukul dengan terpaksa harus terdegradasi ke Divisi 1, which is Divisi 1 ini adalah kompetisi level ketiga, atau ya dalam piramida sepak bola kita dulu ada Ligina, lalu divisi utama, lalu ada divisi 1, 2, dan 3. Jadi ada 5 kasta di sepak bola Indonesia. Ya mungkin untuk 2005 ke atas itu ada ISL ya, divisi utama, divisi 1, divisi 2, dan divisi 3 gitu ya. Dan kita tahu juga itu sempat di merger 1, 2, dan 3 itu 2015 kalau nggak salah. Itu dijadiin yang namanya Liga Nusantara. Tapi kita balik lagi ke Putra Samarinda, dan setelah berkutat di kasta ketiga, ini membuat tim ini absen beberapa musim ya, yang membuat mereka akhirnya pada tahun 2003 mereka merger dengan Persisam Samarinda. Sebenarnya Persisam ini sesuai namanya ya, nama klasik kayak Persija, Persib, Persipura, Persebaya, dan tim-tim yang lainnya. Ini adalah
tim yang lahir dari perserikatan ya, kompetisi yang memang sumber dananya berasal dari APBD, dari pemerintah kota ataupun pemerintah daerah. Dan setelah merger tersebut ya, mereka memulai kompetisi di Liga Indonesia mulai dari kasta keempat atau divisi kedua ya, divisi 2. Dari kasta keempat ini mereka lambat laun mulai menunjukkan prestasi yang cukup meroket, yang pada akhirnya di tahun 2005 mereka promosi ke divisi 1 alias kompetisi kasta ketiga Liga Indonesia. Dan setelah 2 musim mereka habiskan di kompetisi kasta ketiga, mereka pun akhirnya promosi ke divisi utama. Dan di kompetisi musim 2008-2009 mereka menjadi juara divisi utama yang membuat mereka akhirnya berhak lolos dan promosi ke Indonesian Super League pada musim berikutnya. Dan singkat cerita, kita tahu bersama di era ISL mereka sempat diisi oleh pemain-pemain bintang ya, seperti Ronald Fagundes, Yongki Aribowo, Christian Gonzalez, M. Robi, hingga legenda Rans Cilegon yaitu Hamka Hamzah. Akhirnya pada tahun 2014 mereka sempat mengubah atau mengembalikan nama aslinya menjadi Pusam ya. Yang tadinya Pusam terus sempat main dengan Persisam akhirnya menjadi Persisam Putra Samarinda, dan akhirnya sekarang ingin balik lagi ke nama Pusam. Dari isu yang beredar bahwa pergantian nama ini juga ada tunggangan politik di dalamnya, yang ini membuat mereka sedikit demi sedikit ditinggalkan oleh pendukung mereka. Dan di saat inilah awal mula menjadi krisis yang kedua bagi Putra Samarinda atau Persisam Putra Samarinda. Dan bahkan dengan beberapa berita yang beredar, ada isu korupsi di dalam tubuh manajemen dari Putra Samarinda itu sendiri, yang menurut gue ini juga cukup bisa membawa efek buruk yang besar ya, dampak yang cukup masif ketika ada hal-hal seperti ini di dalam suatu organisasi yang akan membuat kehancuran sebuah organisasi tersebut ke depannya. Dan akhirnya pada tahun 2015 klub ini berpindah home base ke Bali. Ya, kita tahu juga memang dari awal tahun 2000 hingga 2015 tidak ada wakil di kasta teratas Liga Indonesia yang mempresentasikan dari daerah Bali, yang akhirnya ini menjadi salah satu strategi yang cukup memiliki peluang karena melihat Bali sebagai salah satu wilayah yang cukup populer di Indonesia namun tidak memiliki culture sepak bola yang cukup kuat di Liga Indonesia. Dan pada akhirnya di kasta teratas inilah diisi oleh Bali United Pusam. Lalu selanjutnya, untuk era kali ini Persisam akan bangkit lagi untuk meramaikan kompetisi di Liga Indonesia. Dan pastinya kalau mungkin ada teman-teman yang bertanya, Bang, lisensinya dari mana ya? Karena ini klub akan merangkak dari bawah, dari Liga 3. Jadi untuk pembuatan lisensi itu bisa dari awal ya. Jadi untuk menggunakan nama lama, karena memang sekarang juga Bali United udah meninggalkan nama Pusam dan udah pure menjadi Bali United. Jadi untuk lisensinya pun mungkin ini akan membuat baru. Ini sekedar prediksi gue ya. Jadi ya kita lihat nanti kedepannya seperti apa klub ini akan berproses ya kan. Karena mereka pun bertekad untuk kembali ke kompetisi Liga Indonesia pada tahun 2022 ya. Jadi asumsi gua mulai musim depan ya, nanti musim 2022-2023 mereka akan memulai petualangan barunya. Berdasarkan dari Instagram akun yang gua cek ya di Instagram mereka, sebenarnya ini adalah akun yang lama ya. Terlihat dari postingan pertama mereka itu sebenarnya dari tahun 2013, yang dimana tahun 2013 itu Instagram belum cukup populer ya. Jadi mungkin Persisam Putra waktu itu adalah salah satu klub di SL yang punya akun Instagram official dibanding klub-klub Liga 1 yang lainnya pada saat waktu itu. Cuman yang jelas akun ini sekarang diaktifkan kembali ya. Terlihat juga dari beberapa postingan yang memang menjelaskan visi misi klub ini ke depannya, dan mereka juga tak sungkan ya untuk menyebut Borneo FC, klub dari Samarinda atau klub dari Kalimantan Timur ini, untuk sebagai partner kolaborasi ke depannya. Dan ya gue juga nggak tahu untuk seperti apa nanti bentuknya ketika mereka berkolaborasi. Yang jelas mereka ya menjadi salah satu klub Samarinda yang akan berusaha kembali meramaikan di kasta teratas Liga Indonesia, dan mereka akan berjuang dari bawah, yaitu dari Liga 3 zona Kaltim. Dan mereka pun juga tak sungkan dalam beberapa statement yang dipost di akun Instagram mereka. Mereka menyebut klub ini dimiliki oleh pemerintah kota Samarinda, dan mereka pun juga berharap klub ini kedepannya akan didukung oleh masyarakat Samarinda. Dan tentunya karena memang mereka adalah klub yang asli Samarinda, mereka pun juga ingin mengedepankan menggunakan pemain-pemain putra daerah asli dari Samarinda ya khususnya. Atau mungkin bisa juga pemain-pemain yang diambil dari beberapa
daerah dari Provinsi Kalimantan Timur. Dan karena memang klub ini juga didanai oleh pemerintah kota, jadi tidak menutup kemungkinan mereka akan membangun fasilitas-fasilitas yang mendukung klub ini ya, seperti training center atau fasilitas-fasilitas pendukung lainnya. Dan karena klub ini nantinya akan diproyeksikan untuk Liga 3 ya, jadi mereka pasti juga akan membentuk kompetisi internal yang itu udah menjadi ciri khas dari tim-tim perserikatan pada zaman dulu ya. Jadi mereka pasti akan memutar kompetisi level junior di daerah mereka, yang pastinya ini akan menjadi sumber dari bibit-bibit pemain yang akan bermain untuk klub tersebut juga. Ya, dari salah satu statement mereka juga akan berencana membuat tim junior. Kalau menurut gue ya mungkin tim junior yang level U berapa dulu nih ya, karena kalau menurut gue untuk Liga 3 pun sebenarnya yang dipakai adalah pemain-pemain level junior ya. Kalau kita tahu juga sebenarnya untuk Liga 3 itu kebanyakan yang bermain adalah anak-anak usia under 23 ya, atau mungkin anak yang baru lepas SMA tuh yang umur 18, 19, 20 gitu-gitu. Cuman kalau kompetisi di bawahnya lagi mungkin bisa ya, untuk level yang U15, U13 itu bisa untuk diproyeksikan menjadi bagian dari Persisam Putra Junior ya. Dan gue sih berharap klub ini kedepannya juga ditangani serius ya, walaupun memang bisa dibilang menggunakan nama yang lama, tapi dengan kepengurusan dan lisensi yang baru, tentunya gue berharap klub ini juga bisa konsisten ya. Jadi tidak hanya angin lalu saja gitu, karena kita tahu juga sebenarnya Samarinda itu adalah daerah yang cukup punya sejarah di Liga Indonesia ya. Terutama dulu kita mengingat juga Persisam atau Putra Samarinda, ini adalah klub-klub yang memang punya rentetan sejarah yang cukup apik di Liga Indonesia. Oke? Dan ya mungkin sekian itu aja pembahasan gue kali ini. Mungkin kalau ada salahnya gue minta maaf ya. Dan mungkin kalau ada kritik dan saran, kalian boleh tulis aja di kolom komentar di bawah. Dan jangan lupa juga untuk support gue terus as always dengan klik tombol subscribe yang ada di bawah. Dan kalau kalian udah klik tombol subscribe yang ada di bawah, jangan lupa untuk turn on notification agar kalian jadi orang pertama nonton video-video terbaru dari gue selanjutnya. Oke bor. Dan jangan lupa juga untuk follow akun Instagram gue di @faristaufik. Dan jangan lupa juga untuk follow akun Instagram dari DOTK Indonesia itu di @DOTK_Indonesia. Oke? Jazakumullah khairan, barakallahu fiikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, and I'll see you in the next video. Okay, ciao.